Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ada sebuah kisah yang sangat menarik bagi saya, teman-teman. Dan ini adalah salah satu dari peninggalan leluhur kita yang sangat adiluhung, yang bisa kita jadikan tuntunan, tatanan sekaligus tontonan, yaitu kisah pewayangan yang kita kenal dengan sebutan kisah Mahabharata atau Bharatayuddha Jayabinangun, sampai masuknya agama Islam ke tanah Jawa. Inti dari kisah ini ialah kisah manusia yang bersifat buruk dan baik. Siapa menanam pasti menuai, yang disebut dengan karma, atau orang Jawa bilang udah wong pakerti. Kisah ini sangatlah panjang dan banyak sekali tuntunan yang akan kita dapat di dalam kisah ini. Kita mulai dari turunnya Sang Hyang Ismoyo turun ke bumi. Sang Hyang Ismoyo adalah anak dari Sang Hyang Tunggal dengan Betari Rekotowati. Kelahiran Semar sudah ditandai keanehan, yaitu saat Dewi Rekotowati melahirkan, wujudnya adalah sebuah telur. Karena Sang Hyang Tunggal adalah seorang dewa, apa yang diminta ada, apa yang diucap wujud. Telur itu disabda dan menjadilah 3 dewa, di mana kulit telur menjadi Sang Hyang Tejomoyo, putih telur menjadi Sang Hyang Ismoyo, sedangkan kuning telur menjadi Sang Hyang Manikmoyo. Setelah itu telur itu menjadi 3 dewa, Sang Hyang Tunggal menyuruh ketiga anaknya untuk bertapa selama 1000 tahun di sebuah gunung. Singkat cerita, 1000 tahun sudah berlalu. Ketiga dewa itu pun keluar dari pertapaannya. Sang Hyang Manikmoyo yang keluar duluan dari bertapa menemui kakak pertamanya, yaitu Sang Hyang Tejomoyo, dan bertanya kepada Sang Hyang Tejomoyo apa yang dia dapat dari bertapa. Sang Hyang Tejomoyo menjawab, dia sudah mendapat kesaktian yang tiada tanding dan pantas bila menjadi raja di Kayangan. Bahkan Sang Hyang Tejomoyo berkata kepada Manikmoyo, kalau dia tidak percaya apa yang ia dapat, apa harus dibuktikan dengan pertarungan siapa yang lebih sakti, disitulah yang pantas akan menjadi raja di Kayangan. Sang Hyang Manikmoyo menolak pertarungan itu. Sang Hyang Manikmoyo hanya meminta kepada Sang Hyang Tejomoyo memakan gunung sebelah berat untuk membuktikan kalau Sang Hyang Tejomoyo benar-benar sakti mandraguna. Dengan percaya diri yang tinggi, Sang Hyang Tejomoyo pun menyanggupi dan mulai memakan gunung itu. Karena gunung begitu besar dan mulut Tejomoyo kecil, Sang Hyang Tejomoyo semakin melebarkan mulutnya hingga mulutnya menjadi sobek. Hilanglah wujud Tejomoyo yang gagah menjadi buruk rupa, bermulut panjang dan lebar. Kita beralih ke Sang Hyang Ismoyo atau Semar atau Sang Sabdopalon. Sang Hyang Manikmoyo pun menemui kakak keduanya itu dan dia bertanya kepada Sang Hyang Ismoyo apa yang dia dapat selama bertapa. Sang Hyang Ismoyo menjawab, dia tidak dapat apa-apa selama bertapa. Malah ia merasa kecil dan masih banyak kekurangan. Mendengar itu, Sang Hyang Manikmoyo tidak percaya dan meminta Semar memakan gunung sebelah timur. Sang Hyang Ismoyo awalnya menolak, tapi karena Manikmoyo ingin sekali Semar melakukan itu dan hanya itu yang bisa membuat Manikmoyo senang, akhirnya Sang Hyang Ismoyo menyanggupinya demi melihat adiknya senang. Beda dengan Tejomoyo yang langsung memakan semua gunung, Sang Hyang Ismoyo memakan gunung itu sedikit demi sedikit dan berhasil menghabiskan gunung sebelah timur. Namun naasnya gunung itu masuk semua ke tubuh Sang Hyang Ismoyo dan tidak bisa dikeluarkan, dan berupalah wujud Sang Hyang Ismoyo berperut buncit. Kejadian itu diketahui oleh ayahnya, yaitu Sang Hyang Tunggal, dan membuat murka dan harus menghukum kedua anaknya itu. Mereka berdua tidak diperbolehkan bertempat di Kayangan dan harus turun ke bumi. Sang Hyang Ismoyo namanya diganti menjadi Semar Bodronoyo, Semar yang artinya samar, dan diberi tugas menjadi pamomong dan mengabdi kepada manusia yang berhati baik, berbudi luhur. Sedangkan Sang Hyang Tejomoyo namanya diganti menjadi Tejo Mantri dan bertugas menjadi pamomong untuk mengingatkan manusia yang berhati angkara murka. Sang Hyang Tunggal memberi kekuatan kepada Semar untuk turun ke bumi, yaitu Semar tidak akan merasa lapar, Semar tidak akan merasa mengantuk, Semar tidak akan pernah sakit. Sedangkan Sang Hyang Manikmoyo atau Bathara Guru diangkat menjadi raja di Kayangan.
Dengan rasa yang ikhlas, Tejo Mantri dan Semar menerima hukuman itu. Namun, Semar meminta kepada Sang Hyang Tunggal supaya dia diberi teman untuk menjalani hukuman tersebut. Semar meminta teman yang harus mirip sekali dengan dirinya, yang akan Semar anggap sebagai teman sekaligus anak dari Semar. Sang Hyang Tunggal mengabulkan permintaannya, dan menyabdalah bayangan Semar menjadi wujud yang Semar minta. Dan akhirnya Semar memberi nama bayangannya itu yaitu Bagong. Begitulah teman-teman, turunnya Semar ke bumi. Semoga bermanfaat bagi kita. Bila ada perbedaan ataupun ketidaksamaan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai bertemu di cerita selanjutnya, yaitu awal perjalanan Semar ke bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.